Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan gua di sini di channel Bang Boy MP ya. Pada video kali ini gua mau ngirim paket ya cuy. Sekalian gua mau sharing-sharing selama gua pakai ini R15. Ini kan keluaran tahun 2019 ya. Nah, jadi selama gua pakai itu gua akan sharing ke teman-teman misalkan yang mau beli juga nih ya. Jadi ini pure sharing dari gua, pengalaman gua selama gua pakai. Oke, kita sambil riding ya. Wah, akhirnya mulai dekar cuy. Oke, langsung kita akan gaskan lah ya. Kita nanti sharing-sharing kalau udah di jalan yang mulus. Oke cuy, jadi setelah sekian lama nih gua pemakaian ya. Jadi ini motor itu keluaran tahun 2019. Ini R15 V3 ya. Sekedar informasi aja bahwasanya sekarang R15 V3 udah nggak keluar cuy. Jadi R15 V3 itu keluaran terakhir pada tahun 2021 cuy. Jadi ini gua beli keluaran tahun 2019 sampai sekarang di 2023. Jadi gua akan menyimpulkan nih sedikit apa yang gua rasain ke teman-teman semua. Jadi kan setiap motor itu ada perbandingan ya. Kita bahas dulu antara plus minus. Kita ngomongin masalah minusnya dulu cuy, kekurangan dari ini motor ya. Ini motor ya hampir sempurna lah, 80% menurut gua ya, dengan budget sekitar barunya 37.500 waktu itu. Kalau sekarang karena udah nggak ada. Kalau sekarang R15 V4 itu harganya sampai 39 bahkan sampai 40 lebih yang versi M. Nah, jadi teman-teman, motor ini menurut gua kekurangannya itu ya seperti kebanyakan orang ngomong, itu kayak kayak mau jungkel cuy. Ya gua emang suka sih nduk-nduk kayak gini, tapi dengan postur gua yang lumayan tinggi juga tidak memiliki kemungkinan tidak akan pegel cuy. Jadi buat kalian yang tinggi badan kalian di atas 170, nah itu pasti tetap pegel ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan di bawah itu ya, wah, auto nunduk parah itu kalau misalkan tinggi badan di bawah itu. Nah teman-teman, kemudian selanjutnya dari segi ban ya, bannya itu kan ban standar lah, tahu sendiri RC. Nah itu kayak ngelimbung cuy. Jadi kalau misalkan ini motor dibawa kayak di aspal yang agak nggak rata gitu, kerasa banget ngelimbungnya ya. Karena mungkin ya tahu sendiri lah, ban di RC itu mungkin kebanyakan orang bilang jelek-jeleknya ban ya. Aduh, jadi ya nggak, menurut gua ya nggak begitu permasalahan lah, karena gua juga nggak suka kenceng. Yang penting gua bisa riding gitu ya, menikmati sensasi pakai motor sport gitu. Nah itu. Nah selanjutnya yaitu dari kenyamanan, menurut gua nih motor nggak nyaman ya, yang jelas, karena motor sport nggak mungkin bikin kalian nyaman ya, kecuali kalian pakai motor matic ya, insya Allah itu nyaman. Nah, dari segi kenyamanan menurut gua nggak ada. Dan juga nih teman-teman, kadang menurut gua itu suara mesinnya itu kayak kasar gitu ya, krak gitu, kurang semut, beda dengan motor yang sebanding seperti GSX R150. Nah itu menurut gua perpindahannya itu enak banget, ceklek gitu, ceklek enak. Kalau sedangkan R15 V3 ini kayak gimana aja, kayak ceklak gitu, nggak ceklak tapi ceklak, kayak nggak nyaman aja gitu. Kemudian untuk dari segi mesin, menurut gua nggak sehalus motor yang lain. Ini motor suara mesinnya agak terasa keras ya. Misalkan pakai knalpot standar itu dipanasin udah kayak, ya tahu sendirilah suara mesin motor ini. Apa mungkin karena cc-nya yang 155 dan juga SOHC, sehingga naik turunnya piston itu jauh lebih cepat. Mungkin itu yang menyebabkan suara kayak agak kasar gimana gitu. Apa cuman gua doang, tapi gua dengerin motor yang lain juga gitu cuy. Jadi bukan cuma gua, kayak agak nggak halus gitu. Gua makanya pakai oli yang lebih kentelan supaya suara mesinnya itu halus, tapi sisi minusnya tarikannya agak berat cuy. Dan juga sisi yang lain yaitu kalau misalkan buat boncengan cuy. Jadi kalau misalkan kita sebagai rider gonceng orang itu kayak tumpuannya itu di depan semua ya, kayak kita gendong orang terus naik motor cuy. Rasanya gitu. Apalagi kalau si yang digonceng itu tangannya nahan ke pundak kita, waduh rasanya pegelinu banget cuy. Jadi kalau misalkan buat perjalanan jauh, buat riding, saya sarankan jangan buat goncengan lah, enakan buat sendirian aja gitu, lebih ya tau lah, daily riding gitu ya. Kalau buat goncengan, waduh, auto nyiksa sumpah ini cuy. Soalnya gua pernah itu perjalanan dari Bandar Lampung ke rumah gitu ya, perjalanan lebih kurang ya 1,5 jam lah, itu lebih kurang. Kalau misalkan sepi ya bisa nggak sampai segitu.
Nah jadi itu waduh perjalanannya cuy gila, tahanan di tangan semua. Jadi kalau pulang-pulang itu pagelino gitu ya. Ini motor keren sih emang, cuman ya itu kekurangannya agak lumayan lah, tapi ya nggak banyak amat. Dan kemudian untuk suara dari kekurangannya itu dari komstirnya ini menurut gua agak ringkih apa gimana gitu cuy. Masa gua setiap habis ganti oli 2 kali itu pasti minta dikencengin cuy, 2 kali 3 kalian lah itu pasti harus dikencengin, kalau enggak itu kayak ceklak nggak nyaman cuy. Jadi kalau misalkan lewat kayak polisi tidur gitu ya, ceklak itu kerasa. Tapi kalau gua kemarin habis gua kencengin, jadi sekarang udah enak lah. Dari rantai menurut gua juga sering kencang kendor cuy, kayak ngayun gitu cuy, nggak enak ya. Kayak misalkan kita gigi 3 kayak nggak kayu tak ya. Denger suara rantainya aja itu udah nggak nyaman cuy, makanya kayak risih aja gitu. Udah untuk dari segi kelebihan dari ini motor, yang jelas ini motor menurut gua paling ganteng di kelasnya nih ya. Ini menurut gua ya. Karena kenapa gua pilih ini motor ya karena ganteng gitu yang pertama. Kemudian untuk dari segi speed juga lumayan lah ya, nggak pelan-pelan amat kayak sebelah itu ya. Dan juga ini motor gua bilang banyak kelebihan dari segi konsumsi BBM ini paling irit, karena ini motor mengusung SOHC cuy mesinnya. Jadi untuk dalam 1 liternya ini bisa menempuh perjalanan lebih kurang 40 kilo cuy. Ini gua average gua aja ini sekitar 44, ya pokoknya 40 km per liter lah yang gua rasain itu. Jadi gua kadang ngisi 50 itu karena sekarang harga BBM Pertamax 15 ya. Jadi biasanya itu sampai 1 mingguan dapat lah, kalau buat tergantung dari perjalanan juga sih. Tapi intinya ini motor irit, dari segi performa juga lumayan lah. Tapi walaupun ini motor nggak terlalu responsif cuy, menurut gua agak nge-lag apa gimana gitu ya. Tapi beda dengan punya teman gua diganti gear dia. Jadi dia lebih kayak jos gitu tarikan. Untuk dari tarikan atas menurut gua ya lumayan lah, walaupun kayak untuk tarikan atas kan gerung banget ini motor cuy. Apalagi kalau pakai knalpot standar udah kerasa banget. Tapi kalau udah pakai knalpot racing emang nggak kerasa sih. Tapi kalau knalpot standar wah gerungnya nggak karu-karuan. Untuk dari segi kelayakan menurut gua masih sangat layak ini motor dipakai di tahun 2023 ya. Kedepannya masih oke lah, karena di sisi lain di R15 V4 juga nggak ganteng-ganteng amat ya, nggak jauh beda, nggak ada perubahan secara signifikan, nggak kayak misalkan V2 ke V3 itu kan semuanya berubah ya, all new gitu ya. Kalau sekarang mah nggak ada perubahannya cuy. Nah jadi itu cuy yang bisa gua simpulkan ke teman-teman semua, ini motor sangat mantep lah gua bilang, masih good karena di durability oke, untuk pemakaian buat riding atau San Mori ini motor masih dibilang motor ganteng ya. Karena banyak banget pasti di acara San Mori yang motor R15 pasti membludak, karena tahu sendirilah fans R15 V3 itu membludak cuy. Kemudian untuk dari konsumsi bahan bakar oke, mantap, irit menurut gua. Jadi nggak perlu khawatir, di BBM sekarang mahal nih motor super irit gitu ya. Kemudian dari tampilan oke, karena ini motor ganteng gua bilang, moge look. Jadi ini motor dari sisi kegantengan nomor 1 lah gua bilang daripada ketiga kompetitor itu cuy. Pokoknya ini motor kalau kalian misalkan nggak pernah lihat secara langsung, terus kalian melihat first impression kalian, wah ini motor gede banget gitu ya. Tapi kalau udah terbiasa sering lihat pasti ya biasa aja gitu cuy. Apalagi kalau misalkan kalian pertama naikin ke atas, wah lihat dashboardnya ini gede banget ini cuy. Gambot gitu ya, berasa ya tau lah motor-motor gambot. Gak kayak misalkan kayak R25 itu malah kayak krempeng cuy.